Come on, we gotta go. But that girl still has my bow. Please be a good one. Please be a good one. Oke guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film BZ Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada episode ini Mimin akan membahas sebuah film series yang dirilis oleh Marvel. Film ini berjudul Hawkeye 2021. Siapa yang tidak tahu dengan film-film yang dirilis oleh Marvel? Film ini akan mengisahkan perjuangan seorang Clint Barton yang tak lain adalah Hawkeye yang memutuskan untuk pensiun menjadi superhero selepas pertempuran yang telah terjadi di film Avengers Endgame. Akan tetapi niatnya tersebut harus ia urungkan karena musuh-musuh Avengers dari masa lalu kembali datang untuk mengacak-ngacak kota. Kali ini ia akan berduet dengan seorang wanita muda nan anggun bernama Kate Bishop yang notabene merupakan fans berat dari Hawkeye. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita intro. Berlatar belakang di tahun 2012, di mana pada saat itu penyerangan oleh musuh Avengers yaitu Chitauri masih belum terjadi. Kemudian kita diperkenalkan dengan pemeran utama di film ini yaitu Kate Bishop yang pada saat itu masih menginjak usia 10 tahun. Ia hidup di sebuah keluarga kaya raya dengan seorang ibu bernama Eleanor dan ayahnya bernama Derek Bishop. Pada saat itu, Kate yang sedang bersantai tiba-tiba merasakan sebuah guncangan besar yang terjadi di luar rumahnya. Ia yang panik segera mencari keberadaan kedua orang tuanya. Guncangan demi guncangan terus terjadi, sampai-sampai mengakibatkan tembok rumah Kate pun mulai runtuh. Ia kemudian berjalan dan melihat sebuah penampakan penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Chitauri. Kate Bishop pun tertegun melihat penampakan yang sangat mengerikan itu. Salah satu pasukan Chitauri yang melihat keberadaan Kate hendak melakukan penyerangan. Namun dari kejauhan sebuah panah melesit yang membuat pasukan Chitauri pun hancur. Serangan itu dilakukan oleh Hawkeye si pahlawan Avengers. Menyaksikan pemandangan yang ada, Kate sangat tertegun dengan penampilan Hawkeye. Tak berselang lama, ibunya pun datang dan membawa Kate Bishop segera pergi. Akibat dari pertempuran yang terjadi, Kate harus kehilangan sosok ayahnya yang menjadi korban keganasan para Chitauri. Dengan kejadian itu pula, ia berjanji pada ibunya untuk menjadi sosok pelindung bagi keluarga mereka. Dan inilah Hawkeye 2021. I need to protect us. I need a bow and arrow. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang. Kate Bishop tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat kuat. Bahkan saking fansnya dengan Hawkeye, ia juga tumbuh menjadi seorang pemanah yang handal. Pada saat itu, ia akan melakukan sebuah pertunjukan terhadap kedua temannya untuk menunjukkan kemampuannya dalam memanah. Kate Bishop membidik lonceng sekolah dan berniat membunyikannya dari kejauhan. Semula berjalan dengan sesuai harapan, akan tetapi lonceng yang berhasil ia bunyikan justru rubuh dan membuat menara pun hancur. Karena perbuatannya itu, ia harus berurusan dengan satpam sekolah dan akibat dari perbuatannya itu pula, Eleanor yang merupakan ibu Kate harus menanggung ganti rugi. Walaupun demikian, Eleanor masih memaafkan putrinya tersebut. Namun dengan catatan, semua akses kepemilikan kartu kredit disita oleh Eleanor. The overachiever that you are, you managed to destroy both. Canceling your credit cards, and we're going to have a much longer time. You have always been both, so take it from someone who... Sorry.
Sesaat ketika ibu dan anak ini berbincang, kemudian muncul lagi sosok pria bernama Jack yang merupakan kekasih baru dari Eleanor. Nampak jelas jika Kate sangat begitu tak menyukai kekasih baru ibunya tersebut. Namun demikian, obrolan seketika berakhir karena sang ibu mengajak Kate untuk bersiap menghadiri sebuah pesta. Sementara itu di tempat yang lain, Clint Barton yang merupakan sosok Hawkeye sedang menikmati libur Natal bersama anak-anaknya. Mereka sedang menyaksikan sebuah pertunjukan cosplay Avengers sewaktu menjadi pahlawan kota New York. Semua anak-anaknya sangat bahagia, berbeda dengan Clint Barton yang kembali mengingat masa-masa bersama rekan-rekannya. Sehingga ia memutuskan untuk keluar dari arena pertunjukan. Clint kemudian merenung di luar gedung. Disusul pula oleh ketiga anaknya karena pertunjukan telah usai. Seusainya pertunjukan itu, Clint mengajak mereka semua untuk makan malam. Di sana, ia disambut baik oleh pelayan restoran karena mengetahui jika Clint Barton merupakan sosok pahlawan di balik kostum Hawkeye. You know what's right down the street? See you soon. Look, it's 6 days. Please, Yeah. Dina, it's on us. It's necessary. You saved our city. Kemudian scene berpindah ke Kate lagi, yang saat itu sedang menghadiri sebuah pesta undangan ibunya. Di tempat pesta itu, ia bertemu dengan seorang pria bernama Arman. Arman ini merupakan sosok paman dari Jack yang bakal menjadi calon ayahnya. Dan pada faktanya pesta ini sebenarnya merupakan pesta yang diadakan untuk melangsungkan pertunangan Eleanor dengan Jack. Kate yang baru mengetahui jika pesta ini merupakan pesta pertunangan ibunya justru memilih untuk keluar dan menenangkan diri. Ia kemudian berjumpa dengan seekor anjing yang mengalami cacat mata. Kate berbicara dengan anjing itu untuk menghilangkan rasa kecewa. Tak berselang lama, Kate pun kembali ke pesta, akan tetapi dari kejauhan ia mendengar ibunya Eleanor sedang berbincang dengan Arman. Ia mendengar jika ibunya tersebut sedang diancam oleh Arman. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Kate kemudian menanyakan pada sang ibu mengapa Arman mengancamnya. Namun sang ibu tak memberikan jawaban sehingga Kate mengikuti kemana Arman pergi. Berbekal baju pesta yang ia kenakan sama dengan baju para pelayan, Kate berhasil memasuki sebuah tempat yang ternyata merupakan tempat lelang pasar gelap. Ia melihat Arman menjadi salah satu peserta dari arena lelang. Tak hanya ia, ternyata Jack yang merupakan kekasih ibunya itu juga berada di arena lelang. Jack mengincar sebuah pedang milik Ronin yang merupakan salah satu pahlawan Avengers yang sangat terkenal. Dari sini pula diketahui jika Jack memiliki kegemaran dengan pedang-pedang. Singkat cerita, pelelangan pedang Ronin pun dimenangkan oleh Arman yang merupakan paman Jack. Namun tak berselang lama, sebuah ledakan terjadi yang mengakibatkan runtuhnya tempat pelelangan. Ternyata hal itu dilakukan oleh sekelompok mafia yang memiliki julukan tracksuit. Tujuan mereka untuk mencari sebuah arloji yang akan segera dilelang. Karena ledakan yang terjadi, Jack memanfaatkannya untuk mencuri pedang milik Ronin tersebut. Sementara Kate mengambil baju Ronin dan kemudian ia mengenakannya untuk melakukan penyamaran demi melawan pasukan tracksuit mafia. Dengan kostum Ronin, Kate melawan satu persatu para pasukan tracksuit mafia. Ia berhasil menumbangkan semua pasukan tersebut. Kemudian ia pergi dengan mengenakan kostum itu, sembari menyelamatkan anjing yang sebelumnya ia temukan di pinggir jalan. Kate terus melarikan diri dan meletakkan anjing itu di rumahnya agar aman. Di tempat yang lain, Clint Barton yang melihat penayangan berita mengenai seseorang yang mengenakan baju Ronin membuatnya kembali mengingat masa-masa ketika ia mengenakan baju tempur itu. Karena merasa baju itu pasti mengundang datangnya banyak musuh, Clint kemudian pergi untuk mencari siapa di balik baju Ronin saat ini. Kembali ke Kate, setelah meletakkan anjing tersebut, Kate kemudian pergi menuju ke kediaman Arman karena ia masih penasaran dengan ancaman terhadap ibunya. Kate menyusup ke kediaman Arman melalui jendela. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat Arman sudah terkapar dengan bekas luka sabetan pedang. Belum selesai ia memeriksa kondisi Arman, penjaga rumah Arman pun datang.
Karena tak ingin jadi tersangka, Kate segera pergi karena khawatir jika ia dianggap sebagai biang di balik kematian Arman. Namun di saat ia berlari, pasukan tracksuit mafia kembali datang untuk menyerangnya. Banyaknya pasukan tracksuit mafia membuat Kate terdesak dan memasuki sebuah mobil. Para pasukan itu terus berusaha untuk memecahkan kaca mobil dan menghabisi Kate. Beruntung datang seseorang yang menolongnya dan mengalahkan semua pasukan tracksuit mafia. Orang tersebut kemudian membawa Kate pergi yang ternyata adalah Clint Barton, sosok idolanya masa kecil. You're Hawkeye. Sementara Clint yang mengetahui jika dibalik sosok kostum Ronin merupakan seorang wanita yang masih berumur 20 tahunan, Clint segera mengajaknya pergi karena bahaya pasti akan terus datang. Maka dari itu Kate mengajak Clint Barton menuju ke tempat tinggalnya saja. Di sana, Clint meminta pada Kate untuk segera mengembalikan baju yang ia kenakan. Ia juga memberitahu jika penjahat yang mengejarnya merupakan sekelompok mafia dengan julukan tracksuit. Mereka akan terus mengejar Kate jika sampai mereka tahu yang mengenakan kostum itu adalah dirinya. Untuk melindungi Kate, Clint akan membawa kostum itu bersamanya. Belum selesai perbincangan mereka berdua, pasukan tracksuit mafia kembali datang. Mereka melemparkan bom molotov ke arah tempat tinggal Kate sampai-sampai mengakibatkan sebuah kebakaran besar. Oh no. Get out. Mereka berdua kemudian bersatu untuk menghalau serangan tracksuit mafia. Karena tak mungkin terus di tempat itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi dan meninggalkan kostum Ronin yang berada di tengah kobaran api dan akan mengambilnya nanti setelah situasi membaik. Mereka kemudian berhenti di sebuah apotek untuk membeli sedikit persediaan obat-obatan demi mengobati luka yang dialami Kate. Setelah itu, mereka kembali memasuki salah satu apartemen milik Kate. Di sana, Clint meminta Kate untuk tidak pergi kemanapun. Sementara ia akan kembali ke tempat kejadian untuk mencari kostum Ronin yang masih tertinggal. Here, I need you to clean your wounds. Use this. I'm going back to your apartment. Get that suit. Then I'm going back. I'm good. Stay here. Lock this door. Di tempat kejadian, Clint menyamar menjadi salah satu pemadam kebakaran. Ia mulai mencari ke semua sudut, namun sayangnya kostum itu tak kunjung ia temukan. Karena tak mendapatkan hasil, Clint kemudian menaruh kembali baju pemadam kebakaran ke tempatnya lagi. Dan secara tidak sengaja ia melihat sebuah stiker bertuliskan NYC Cosplay. Setelah itu ia kembali ke tempat Kate berada. Ia memberitahu jika kostum itu telah hilang. Maka dari itu ia akan mencarinya di esok hari saja. Clint kemudian mengobati luka yang dialami Kate. Setelah itu mereka pun beristirahat satu sama lain. Clint yang pada saat itu bersantai sambil menonton TV mencoba untuk stalking dan mencari tahu mengenai NYC Cosplay. Dan di sana ia menemukan sebuah potongan video yang memperlihatkan seseorang bernama Grill telah mengenakan kostum Ronin. Karena dirasa kostum itu kembali akan menyebabkan masalah, maka dari itu Clint memutuskan untuk menghubungi anaknya agar bersiap-siap. Karena di esok hari mereka akan diterbangkan ke tempat ibunya berada. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Selepas Clint berpamitan terhadap anak-anaknya, ia kembali untuk menemui Kate yang pada saat itu menonton sebuah berita mengenai tewasnya Arman. Kate yang merupakan sosok berkostum Ronin pada saat itu disangka sebagai dalang di balik kematian Arman yang membuatnya terkejut terheran-heran. Bahkan tak hanya itu, ledakan yang terjadi di arena lelang juga diberitakan merupakan ulah Kate berkostum Ronin. Untuk itu Clint berpamitan pada Kate untuk pergi mencari keberadaan kostum itu. Sementara Kate diminta untuk tetap tinggal di apartemen karena bahaya dan ancaman dari tracksuit mafia akan terus berdatangan. Namun Kate tetap kuku untuk keluar demi sang ibu yang saat ini pasti sangat khawatir. Mereka kemudian pergi bersama. Selama di perjalanan, Kate menceritakan kegagumannya pada pahlawan Avengers khususnya Hawkeye yang telah menyelamatkannya di masa lalu. Namun obrolan tersebut tak berselang lama karena kini Kate telah tiba di kantor milik ibunya. Clint kemudian berpamitan untuk segera pergi dan menemukan kostum Ronin. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan jika bisa jadi hari ini merupakan pertemuan terakhir mereka. Karena jika ia sudah mendapatkan kostum itu, maka Clint akan segera pergi dari kota ini.
Untuk itu mereka bertukar nomor handphone dengan catatan Kate boleh menghubungi Clint asalkan ada situasi yang darurat. Dan setelahnya mereka pun berpisah satu sama lain. Just go inside, stay safe. Emergencies only, or a blocking. Okay. Merry Christmas. All right. Please don't. I got your number. Kate kemudian menemui sang ibu yang telah mengkhawatirkannya. Ternyata ibunya sedang bersama kekasih barunya yaitu Jack. Kate kemudian menyampaikan belasungkawa atas kematian Arman. Perbincangan singkat antara ibu dan anak pun terjadi yang mempertanyakan mengenai kebakaran tempat tinggal Kate. Akan tetapi ia memilih untuk tidak menjawab karena ada Jack di sana. Jack memberikan tanggapan jika ia memaklumi hal tersebut mengingat Kate masih belum sepenuhnya menerima keberadaan Jack. Setelah itu ibunya mengajak Kate untuk makan malam bersama karena Jack akan menjadi koki di malam nanti. Dengan spontan ia pun mengiyakan tawaran ibunya tersebut. Jack's cooking dinner tonight. Why don't you join us? What's that? Fine. On one. Sementara itu di tempat yang lain, Clint mendatangi NYC Cosplay. Di sana ia melihat Grill yang mengenakan kostum Ronin. Awalnya Clint ingin meminta kostum itu secara langsung, namun niatnya dihalangi oleh salah satu penjaga dan jika Clint memaksa maka ia akan memviralkan kejadian ini. Tak kehilangan akal, Clint berusaha untuk bernegosiasi dengan cara ia mendaftarkan diri menjadi salah satu peserta cosplay. Clint disambut baik oleh penjaga dan diberikan sebuah kostum prajurit. Awalnya ia tak mau mengenakan kostum itu, akan tetapi karena tak ada pilihan lain dengan terpaksa ia harus mengenakan kostum itu dan masuk ke dalam permainan. Singkat cerita, Clint pun bertemu dengan Grill secara langsung. Ia meminta Grill untuk segera mengembalikan kostum Ronin itu kepadanya. Namun Grill memberikan sebuah syarat. Ia akan memberikan kostum itu secara sukarela asal Clint yang merupakan Hawkeye favoritnya tersebut mau bersandiwara dan mau melakukan pertarungan. Di dalam pertarungan tersebut, Clint diminta untuk mengalah. Meskipun sedikit menolak, tapi Clint mau mengikuti permintaan Grill. Pertarungan pun segera dimulai. Mereka berdua bertarung layaknya para pahlawan dan di sini Clint benar-benar mengalah. Untungnya Grill menepati janji untuk mengembalikan kostum Ronin. Ia juga berterima kasih karena pengalaman pertarungan tadi membuatnya sangat merasa bangga. I could call you Clint. I owe you one. Like this has been like the best day of my life. Come on, you did have fun, right? You too, Clint. Take care. Setelah mendapatkan kostum Ronin, Clint menyimpannya di tempat yang aman. Ia kemudian menghubungi keluarganya untuk memberitahu jika saat ini ia masih belum bisa pulang. Karena ia masih akan menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan para pasukan tracksuit mafia. Kembali ke Kate yang saat ini sedang melakukan pesta makan malam bersama Jack dan juga ibunya. Di sana Kate menanyakan mengenai kegemaran Jack akan pedang. Karena memiliki kegemaran yang sama, Kate mengajak Jack untuk berduel. Meskipun ibunya sedikit keberatan akan duel tersebut, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Pertarungan pedang Kate dan Jack akhirnya berlangsung, guys. Jack. 4 limbs, please. Stop letting me win. Beberapa kali bertarung, Kate merasa muak dengan tingkah Jack yang dengan sengaja mengalah untuknya, sehingga ia menyerang Jack saat ia lengah. Namun ternyata Jack mampu menjatuhkan pedang Kate dengan sangat mudah. Dari sana, Kate menyadari sesuatu jika sebenarnya ada yang Jack sembunyikan selama ini. Ia kemudian berusaha untuk meyakinkan ibunya jika Jack pasti ada kaitan dengan kematian Arman. Mengingat Arman paman Jack meninggal dengan luka sabetan pedang. Akan tetapi ibunya tersebut meyakinkan jika itu merupakan urusan pihak kepolisian. Lantas ia meminta Kate untuk meminta maaf pada Jack atas perbuatannya itu. Walaupun sebenarnya ia enggan melakukan itu, tapi Kate masih mau meminta maaf pada Jack. Obrolan singkat itu pun kemudian berakhir ketika melihat Jack memberikannya sebuah permen yang sama seperti ia temukan di kediaman Arman sebelum meninggal. Kate segera pergi untuk menghubungi Clint.
Namun saat ini Clint sama sekali tak bisa dihubungi. Karena Clint saat ini dengan sengaja mengundang para pasukan tracksuit mafia untuk membawanya pergi dan bertemu dengan pimpinan mereka. Kate berusaha untuk mencari keberadaan Clint dengan menggunakan aplikasi pelacak yang dimiliki oleh perusahaan ibunya. Dan ia mendapati jika Clint berada di sebuah gedung. Kembali ke Clint yang sedang diinterogasi oleh para pasukan tracksuit mafia. Clint menanyakan keberadaan pimpinan mereka. Ia meyakinkan para pasukan tracksuit mafia untuk bisa berbincang langsung dengan pimpinan mereka. Namun nyatanya, para pasukan tersebut tak membiarkannya begitu saja. Lantas salah satu pasukan kemudian menanyakan akan keberadaan Kate Bishop. Clint berpura-pura tak mengenal Kate. Namun tiba-tiba... Look at me, okay? Because I'm interrogating you. Right? Where is Kate Bishop? I've never met her. Kate datang dengan niatan menolong Clint, namun nyatanya mereka berdua justru harus sama-sama tertangkap. Dengan tertangkapnya mereka berdua, salah satu pasukan tracksuit mafia melaporkannya pada pimpinan mereka yang tak lain merupakan seorang wanita bernama Echo. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sampai jumpa di part 2 guys.